Ya baik, listeners, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dan tentunya kami masih live dari Max Coffee Benton Junction, Lipo Village, Tangerang yang pastinya juga jelang ke pukul 10 nanti. Kita sudah di sesi yang terakhir nih, Bung Yose ya, dan masih bersama dengan Ibu Ita ya. Iya, ini ada juga saya ingin menyapa yang ada di Bali, ada Dela. Tanyanya nggak spesifik tapi mungkin barangkali Ibu Ita dari Marta Tilaar dan juga Pak Jamie bisa menjawabnya. Ya. Dalam mengembangkan bisnis, faktor atau aset paling penting adalah SDM. Bagaimana narasumber bisa bagi tips dalam mengelola unsur SDM ini? Nah, Ibu Ita nih gimana? Marta Tilaar nih. Karena SDM-nya banyak. Daya manusia. Iya. Katanya aset paling penting tuh, benar nggak nih? Betul sekali Pak. Jadi SDM itu sangat penting karena mereka ujung tombak dari brand kita. Ya. Jadi selain mewakili brand Marta Tilaar, mereka juga misalnya di franchise ya harus mewakili ownernya juga. Ya, itu yang penting. Tapi dari sisi SDM ini sebenarnya mata rantai itu Pak ya. Jadi kepuasan sumber daya manusianya akan bisa memberikan kepuasan pelanggan. Iya. Pelanggan puas, mereka akan datang kembali ke outlet kita, sering kembali. Dan kalau mereka datang kembali ke outlet kita, otomatis kan membawa profit dan akhirnya owner juga akan ikut puas. Dan owner puas pasti juga memberikan lebih untuk SDM. Jadi mata rantai terus berputar. Mana yang lebih duluan? Nah, ini yang harus kita dari para owner-owner juga harus kita berikan pendidikan bahwa ya apa yang menjadi kebutuhan dasar mereka. Seperti di Marta Tilaar kita selalu menegaskan bahwa standar upah harus mengikuti UMR setempat. Tidak boleh kurang. Tidak boleh kurang, lebih boleh. Lebih boleh. Sangat disarankan. Jadi kalau kita sendiri sebagai pegawai kan pasti kita punya kebutuhan dan kebutuhan standar kan sudah ditentukan oleh pemerintah ada di sana. Kesehatan juga harus ada ditanggung oleh franchise tersebut. Jadi utamaan ini sumber daya manusia juga cara menjaganya ya seperti itu. Memang persaingan ada banyak sekali yang keluar dari kita sendiri ya, banyak keluar dari Marta Tilaar, tapi banyak juga yang akhirnya kembali lagi. Masih ada kembali. Jadi ya Allah biarkan mereka untuk melihat di luar lah Pak. Tapi kalau kembali ke kita lagi ya kita terima dengan tangan terbuka. Oke. Pak Jimmy gimana Pak mengelola sumber daya manusia nih Pak? Ya, bagi kita bukan menggunakan manusia untuk membangun bisnis, tapi kita menggunakan bisnis untuk membangun manusia. Jadi kita mau menciptakan banyak entrepreneur baru di seluruh Indonesia, dan kita bergeraknya melalui bidang kuliner. Kita mengajarkan mereka bagaimana untuk membangun bisnis di dalam bidang kuliner. Jadi kita membuka banyak lowongan pekerjaan, dan kita memberikan SOP yang jelas, aturan yang benar-benar jelas yang harus diturutin, dan bagaimana mereka juga dididik untuk berpikir tidak selamanya hanya menjadi karyawan, tapi mereka menjadi seorang pebisnis yang akhirnya mereka bisa mengembangkan banyak cabang juga gitu. Oke. Makanya ini ada satu buku yang dibawa tadi oleh Pak Jamie, Are you ready to be the next entrepreneur? Ya karena gitu ya. Iya, benar. Iya. Ini tinggal dibukukan aja Pak. Udah pesan. Udah pesan. Judul-judulnya udah cocok ya Pak. Judulnya udah cocok ya. Buat judul-judulnya. Nah kalau untuk supplier Pak Jamie itu kayak model ayamnya, sayurnya, ambil dari satu atau memang dari beberapa kalau supplier sendiri? Kita ada beberapa, tapi kita sudah menyeleksi kualitasnya. Jadi supplier yang bisa masuk ke kita harus seleksi dulu kualitasnya. Apakah ayamnya yang dikirimkan benar-benar segar, bukan ayam yang udah di frozen 1 bulan, 2 bulan. Jadi kita udah seleksi. Seleksi kita lumayan ketat. Ini pertanyaan Reza di Jakarta juga menarik berkaitan hal itu. Isu sekarang katanya makanan sehat itu menjadi isu penting sekarang. Bagaimana direspon sama Friday? Makan siang, just makan sehat. Makan sehat. Ya, kita jadi bukan hanya makan kenyang, tapi makan sehat juga. Makan sehat juga. Mengenai gorengan, kita memberikan juga minyak-minyak yang terpilih. Jadi juga kita tidak menggunakan sembarang minyak goreng kayak gitu. Memang produk kita masih gorengan, tapi kita juga diminimize dan menyisipkan sayuran. Iya, ada sayurannya juga ya. Telur 4 sehat lah. 4 sehat ya. Yang 5 sempurnanya cari sendiri. 5 sempurna tinggal nambah susu 1 gelas. Baik, nah tadi saya mau tanya ke Ibu Ita nih Bu, soal challenge
selama ini kesulitannya apa sih dan bagaimana mengatasinya? Sebenarnya tantangannya lebih internal atau eksternal sebenarnya challenge-nya? Dua-duanya juga ya Pak ya, saya rasa ya. Ya dengan masa dari tahun 70-an sampai sekarang ini pasti ada jatuh bangunnya perasaannya. Jadi dari Ibu Marta membangun pun juga ada masa jatuhnya. Dari awal kita buka kan memang saat ini kita sebetulnya 70 franchise yang sudah pernah kita dapatkan. Tapi yang aktif sampai saat ini hanya 54. Itu juga bukti bahwa ada yang putus, ada yang sambung juga. Nah, challenge ini sebenarnya berkaitan dengan tadi kalau dengan bisnis franchise adalah pemilihan franchise juga. Kemudian dari kitanya juga tantangan utama kita waktu itu adalah mendapatkan para terapis ini. Ya, saat ini ya, karena sekarang ini makin kita harus makin banyak datang ke berbagai tempat karena pesaing kita banyak. Jadi ternyata pesaing kita bukan hanya industri spa saja, juga industri-industri lainnya yang memang mencari tenaga dari daerah juga. Jadi untuk mempertahankan terapis ini, jumlah kuota terapis ini kita yang agak challenge juga. Tapi ya itu, kita mengutamakan ini adalah CSR kita Pak. Terapis ini dengan kita rekrut mereka, kita latih tanpa mereka bayar apa-apa, kita berikan tempat tinggal, kita berikan makan 3 kali sehari di mes, dan kita berikan uang saku. Jadi memang kita harus lebih berinovasi sedikit. Uang saku lah. Iya, betul, itu. Jadi akhirnya ini merupakan jalan terbaik buat kita untuk mendapatkan terapi. Kenapa terapis yang paling menjadi tantangan Bu di Marta Tilaar? Paling penting ujung tombak. Ya, karena itu ujung tombak. Jarinya mereka itu ujung tombaknya perusahaan. Ujung jari ya, bukan badannya aja ya, jarinya. Kalau ujung tombaknya Heartland, Pak Yose ya, seperti itu. Terus selalu ada di ujung gitu. Mati duluan Mas. Iya, karena mereka lah yang mewakili brand kita. Yang bertemu langsung dengan klien-klien kita adalah mereka. Kalau kita kan hanya di atas, kita mungkin bertemu dengan klien kalau ketika ada komplain, ada komen seperti itu. Tapi mereka para terapis ini yang utamanya. Makanya kita harus kuat di sana. Baik Pak, kalau Pak Jamie, challenge-nya apa Pak selama 2 tahun ini yang paling berat gitu dan bagaimana Anda mengatasinya? Yang paling berat kita di menstandarisasi. Standarisasi karena kita mulai dari cara gorengnya, cara memotongnya, cara menatanya, semua harus sama. Jadi untuk training itu diperlukan pengulangan, Repetisio terus ya? Ya, repetisi sampai benar-benar ahli natanya udah benar-benar sama. Gorengnya benar-benar sama, cara baliknya, suhunya, semuanya sama. Ya. Itu kan nggak mudah kan ya? Goreng bisa sama dengan kualitas baik. Nggak mudah. Pak Jimmy sendiri yang terjun ya? Atau ada profesional? Ada tim, kita ada tim ya. Baik, ada pertanyaan Kita ke Pak Joko. Pak Joko gimana Pak? Iya, kalau tadi dibicarakan tadi ujung-ujungnya kan standarisasi sebenarnya semua ya. Standarisasi tadi Pak Sini bilang cara gorengnya, terus kalau tadi kita bicara soal bagaimana menstandarisasi people-nya agar tenaganya, bijetannya semua sama. Karena kalau kita bicara soal Marta Tilaar itu sudah nggak boleh lagi bicara soal milih terapis, sudah nggak boleh. Jadi siapapun yang nanganin customer, ya harus itu dia sudah harus oke. Kalau masih milih-milih, berarti Marta Tilaar masih tergantung sama people. Berarti nggak boleh, semua harus punya standar yang bagus. Sama nanti jangan-jangan, kalau mau beli ini di Susan City aja gorengannya lebih enak, jangan di Solo. Nah itu nggak boleh. Nah ketika itu terjadi standarisasinya benar, maka bisnis meningkatnya akan lebih bagus. Dan ujung-ujungnya adalah bagaimana kalau tadi kita bicara soal SDM, bagaimana kita bisa membuat SDM kita tuh happy. Ada prinsip mengatakan adalah happy employee sama dengan happy customer sama dengan happy shareholder. Jadi kita harus delivering happiness tuh employee. Kalau kita nggak delivering happiness, kita berharap karyawan memberikan happiness kepada customer mustahil. Dan ketika ini jalurnya terputus, karyawan tidak memberikan happiness kepada customer, maka bisnis kita juga akan putus. Berarti nggak ada yang namanya happy shareholder.
shareholder-nya akan nggak happy gitu. Tapi di Marta Tilaar sendiri masih ada Bu para klien gitu yang datang sih maunya terapisnya si Ria nih, saya pengennya gitu. Masih ada yang seperti itu? Masih sih ada. Kita tapi kan boleh? Boleh sih. Boleh. Karena itu pribadi ya. Dia udah pas dengan pegangannya gitu ya. Mungkin saya tambahkan satu lagi challenge-nya adalah ketika kita pemilihan franchisee juga ya Pak ya, itu adalah passion yang kita pertanyakan awal adalah passionnya, di mana passionnya franchisee ini, karena bisa jadi orang punya modal, punya tempat, tapi passionnya nggak di bidang spa, karena dia lebih tertarik untuk buka di bidang F&B seperti itu, kayaknya nggak pas. Karena kenapa passion ini penting? Karena begitu bisnis kan pasti naik turun ya. Begitu naik sih mungkin nggak akan terlalu masalah. Tapi begitu turun, kalau seorang itu nggak ada passionnya, dia nggak akan sabar. Dia ada betul-betul sedikit pasti akan merasa goyang seperti itu. Jadi untuk lebih serius harus fokus dan passion itu harus ada di sana. Satu challenge untuk mungkin kiat-kiat bisnisnya ya. Mungkin yang pendengar di sana pengen membuka bisnis, pertama cari dulu passionnya dia di mana. Di bidang F&B, di bidang kecantikan, di bidang otomotif atau apa seperti itu. Oke, ini yang isu yang menarik juga soal social media, new media. Bagaimana Marta Tilaar berhadapan dengan digitalisasi? Kan dulu tahun 80-an belum ada ya Pak ya, belum booming seperti sekarang kan. Sekarang kan harus apakah juga menggunakan media digital ini untuk brand awareness dan sebagainya? Betul Pak. Jadi memang sekarang kita inovasi ya, salah satunya kita ada inovasi. Jadi kita harus terus berinovasi mengikuti zaman. Sosial media salah satunya, website juga, dan kita sekarang mempermudah para customer untuk bisa booking atlet-atlet kita di cabang-cabang kita melalui website. Tidak menutup kemungkinan di masa mendatang kita juga dengan mobile application supaya mempermudah customer kita seperti itu. Oke. Pak Jenny juga ya? Ya, kita menggunakan Instagram karena begitu kita Instagram banyak yang selfie itu kan produk kita. Jadi Ini Instagram tadi di belakang sudah pada selfie langsung upload Instagram loh Pak. iya, Hashtag ya. Iya, hashtagnya. Apa tuh Pak? Itunya Pak, Instagramnya apa Pak? Chicken Friday. Chicken Friday. Oke. Chicken Friday. Baik, Pak. Bicara soal sosial media, memang ini saatnya kita mesti harus masuk ke era itu ya. Kalau kita nggak pakai itu ya ketinggalan. Apalagi produknya Pak Jenny yang sangat muda ini, begitu Instagram nggak ada ya, orang anak muda pasti nggak mau beli, mikirnya lu jadul nih pasti kan gitu kan. Jadi intinya memang harus ngikutin. Marta Tilaar juga sama, mungkin penggunaan sosial media dalam hal interaktifnya. Bagaimana Marta Tilaar menjawab semua permasalahan customer. Kayak customer di cabang dia ngantri lama, habis gitu pijitannya harusnya sekian menit kurang. Nah itu tempat ajang kita untuk saling berbagi antara customer dan owner, antara pemilik brand. Nah ketika itu terjadi, interaksi terjadi, maka segala sesuatu akan cenderung lebih aman gitu, karena customer diberi kesempatan untuk berinteraksi dengan brand yang dia pilih. Oke. Baik, Bu Yose, tampaknya kita harus akhiri ya. Ya. Terima kasih untuk Ibu Ita Utamiwati dari Marta Tilaar sudah hadir di Terima kasih. Coffee Morning ya. Next time ngobrol lagi lebih dalam. Pasti. Pak Joko terima kasih juga. Terima kasih dengan senang hati. Juga Pak Jamie Yapola dari Friday. Terima kasih Pak. Terima kasih. Bawa sarapan juga. Oke. Udah double sarapan. Udah dong. Oke, habis terima kasih untuk Anda yang selalu setia juga bersama kita di Hawaii Coffee Morning. Saya Jose dan Saya Ria juga mohon pamit untuk hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tetap di Heartline Radio.